yaitu kisah tentang Kanjeng Nabi Muhammad bersama dengan Sayyidina Ali, bersama dengan Sayyidina Husain, berurutan berjalan untuk mendatangi dan belajar ilmu nahwu kepada Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Aku Al-Hasan bin Ali, dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji, pagi-pagi. Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, baru-baru ini kita merasa gundah, merasa resah, dan gelisah mendengar kisah cerita yang berupa khurafah dari seorang Habib yang menelan mentah pemahamannya dari mungkin masyayikh-masyayikhnya atau dari sumber mana yang tidak jelas jeluntrungnya asal-usulnya. Nah, ini kita akan membahasnya secara by data berdasarkan kitab aslinya. Cerita apa? Kisah apa itu? Yaitu kisah tentang Kanjeng Nabi Muhammad bersama dengan Sayyidina Ali, bersama dengan Sayyidina Husain, berurutan berjalan untuk mendatangi dan belajar ilmu nahwu kepada Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror, yang namanya hampir sama seperti Ali Al-Habsyi yang ada di Solo, yang di Kholi. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf di pagi hari itu habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun, azim. Orang yang ketiga menyusun. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali, dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji, pagi-pagi. Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Bangun Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf, langsung bawa kitab, padahal beliau ulama yang luar biasa, besar tinggi ya, kawan. Ini berdasarkan bukan mimpi tapi sinah. Sinah itu sejenis kayak mengantuk ya, antara setengah tidur dan setengah terjaga. Sinah. Lah, ini akan kita kupas siapa yang berbohong, siapa yang mempropagandakan cerita khurafah atau takhayul ini, kita bongkar. Karena kebiasaan ya, para Habib Alawi itu nambah-nambahi cerita dengan versi mereka sendiri, tidak berdasarkan catatan kitabi atau ada kitabnya, yakni sumbernya dari kitab Al-Fuyu atau Fuyudatul Bahril Mali. Ini kitabnya. Ini kitabnya. Jadi sampai kapanpun, siapapun dari kalangan Habaib Alawi yang berkhurafat ria akan kami kejar sampai kemana saja. Pasti ketemu. Ya. Karena memang kitab-kitab seperti ini beredar di kalangan internal mereka sendiri. Tidak diedarkan keluar klan mereka. Jika ada yang mengetahui seperti saya ini ya, mereka akan kecele. Jadi ada kitabnya, Fuyudatul Bahril Mali. Ini menceritakan tentang manakib dan cerita kabar dari Al-Habib Ali bin Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amin, yang lahir pada tahun 1259, wafat 1333 Hijriyah. Nah, ini dikarang, dikumpulkan oleh Habib Toha bin Hasan As-Saqqaf atau As-Saqqaf, Fuyudatul Bahril Mali, yang menceritakan tentang 3 orang yang berbaris, paling depan Rasulullah, tengah Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, yang paling belakang adalah Hasan bin Ali.
kitabnya ada ini. Tapi tidak sesuai, tidak persis apa yang disampaikan oleh seorang Habib dari Kalimantan tersebut. Ya, kelihatannya berapi-api ketika menyampaikan, tapi salah, dusta di atas dusta. Tidak berhati-hati menyampaikannya karena apa? Mereka atau dianya, ya Habib yang menyampaikannya itu mungkin nggak sadar akan ada yang mengoreksinya dan akan ada orang yang mencari sumber data kitabnya. Menfitnah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, katanya yang bermimpi atau sinah setelah sholat subuh, ngantuk, tertidur, bersandar di tiang, ya tiang tempat belajar. Yang tiang di sana itu bukan tiang orang, tapi tiang saja bisa berbicara. Di sana itu sudah ampuh luar biasa ya. Ini fotonya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf atau As-Sakoh, pernah ke Indonesia ini waktu mau mendamaikan gegeran antara Al-Irsyad dengan Mbak Alawi, Rabito Alawiyah yang ada di Indonesia. Ini fotonya itu ini. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf atau As-Sakoh. Ini. Padahal saya dengan para Habib Ba'alawi yang paling ya lebih condong ya ada keobjektifitasannya dalam menelaah keilmuan leluhurnya itu malah beliau itu. Nah ini difitnah oleh Habib tersebut, katanya yang bermimpi itu adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ini, padahal tidak. Tidak, ini namanya fitnah. Paling-paling ya itu tadi, Habib yang menyampaikan cerita khurafat itu tadi nggak menyangka nggak akan ada yang mengoreksinya, karena nggak mungkin mereka atau kita ini punya kitabnya. Sekarang kita bongkar, ini baru 1 lembar 2 lembar saja, belum yang lainnya. Oleh sebab itu kan sering saya sampaikan ya, kita wajib sekarang, bukan sunnah, wajib setiti, hati-hati, teliti, mencurigai kitab karya Ba'alawi atau kitab karya eksternal Ba'alawi yang disalin oleh Ba'alawi atau kitab karya eksternal Ba'alawi atas permintaan atau hubungan keilmuan, kekerabatan, pertemanan dengan Ba'alawi. Ini kata kunci 3 ini. Nah ini jelas, nanti kita akan tampilkan halamannya, halaman 161 sampai halaman 162. Yang versi PDF-nya nanti akan kita sampaikan ke panjenengan semua. Nah ini yang saya baca versi cetakan kitabnya. Ini sudah pernah dibahas oleh Romo Kiai Agus atau Gus Aziz Jazuli. Cuma beliau tidak menampilkan kitabnya. Gitu. Nah ini kita akan tampilkan sebagai bukti, bahkan saksi. Ya, nanti jika ada ingin mengetahui mana buktinya. Nah ini sekarang ada buktinya bahwa Habib Ali Al-Habsyi itu dulu sering ngajar ilmu nahwu ketika waktu habis sholat subuh, ya, habis sholat subuh, begitu juga waktu-waktu tertentu. Beliau ada yang mengkritiknya, untuk apa belajar ilmu dohir, ya. Lebih baik belajar ilmu batin atau ilmu-ilmu tasawuf yang bermutu gitu. Ya. Tapi tetap beliau lakukan mempelajari ilmu nahwu. Perlu kita ketahui bersama bahwa kaidah nahwu yang pertama kali mencetuskannya itu adalah sahabat Nabi ya, yakni Abul Aswad Ad-Du'ali. Tapi waktu itu ya tidak sama seperti kaidah-kaidah nahwu sekarang ini. Sekarang kan lebih disempurnakan ya. Kalau dulu ada nahwu wambeh, jurmiyah, imriti, sekarang alfiyah, ada alfiyah ya, dari Andalusia itu, terus ada setelah alfiyah itu balaghah, Jawahirul Maknun atau Uqudul Juman. Nah ini membahas tentang nahwu, gramatika bahasa Arabia atau tata bahasa Arab yang meliputi ada fa'il dan maf'ul. Sebenarnya tidak itu lengkapnya, atau kalau jumlah ismiyah itu dari mubtada khobar, terdiri dari mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari
fa'il dan maf'ul. Tidak hanya itu saja sebenarnya, ya ada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, misalkan nasara yansuru nasron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun min sorun, misalkan dzaraba yadribu dzarban fahuwa dharibun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madrubun madrubun midrabun fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun, dan seterusnya, berhubungan dengan sorof, perubahan kalimat per kalimat dalam bahasa Arab. Nah ini kita akan kupas halaman 162 kalau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ana kuntu muwalli'an bi ilmin nahwi katsiran. Saya terjemah bahasa Arab ini ke Indonesia. Wala abtadi'ul tadris kulla yaumin ba'da sholati subhi illa fi ilmin nahwi. Saya selalu berkecimpung dalam mempelajari atau mengajar ilmu nahwu dalam kurun waktu yang banyak atau lama, dan saya juga tidak memulai mempelajari setiap hari setelah sholat subuh kecuali membahas tentang ilmu nahwu. Hatta qomat indi al-asya, sehingga ada hal-hal yang kami jalani setelah mengajar ilmu nahwu tersebut. Wa qultu kulla yaumin abtadi'u minas subhi qama zaidun jaa zaidun. Dan saya berkata, setiap hari saya memulai dari waktu sholat subuh dengan membahas tentang qama zaidun, zaidun berdiri, jaa zaidun, zaidun datang. Nah ini jaa zaidun, qama zaidun, nasara zaidun, umaron, nah misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagi kalangan pesantren lebih mengetahuinya. Wa kana ba'dul muhibbin, jadi yang bermimpi itu bukan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, ini bukan, ini fitnah namanya. Bukan, ini fotonya ini, nanti kita tampilkan juga. Bukan, tetapi seorang muhibbin. Lah muhibbin di sini oleh mu'allif tidak diterangkan secara jelas kecuali oleh pentahkiknya, yakni ada footnote bahwa huwa asy-Syaikh Thayyib bin Ahmad Babuher. Jadi bukan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, bukan. Nah, siapa dia? Syekh Thayyib itu, beliau adalah kakak yang kedua bagi pamannya Ahmad bin Alwi Al-Habsyi dari jalur ibunya. Nah, ini catatan kakinya seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, itu nggak ada. Muhibbin kok. Muhibbin berarti kan selain Ba'alawi, kan begitu. Oke. Berarti yang ceramah percaya diri, nggak mungkin mengkritik saya karena saya paling pintar. Tidak akan ada yang punya bukunya, kitabnya. Ini ada salah, dusta di atas dusta. Kadzab. Nggih, mohon maaf bahasa kasarannya itu kadzab. Nggih, jalisan. Fit darsi fi masjidi Hambal muttaqian bisariyatin wa akhadhathu sinatun fa idza huwa bi salasati akmarin. Ya, ini. Saya berkata setiap hari saya mulai waktu sholat subuh dengan membahas qoma zaitun, jaa zaitun, dan ada sebagian dari muhibbin, ya, orang-orang yang mencintai keluarga Ba'alawi, ada yang duduk deres, ya, belajar kalau di Surabaya, dan deresmo karena mempelajari Al-Quran, deres jumlahi wong limo, ya, fi masjid Hambal, masjid Imam Hambali, masjid Hambal, yang bersandar pada sebuah tiang, ya, tiang cor, ya, atau tiang batu bata yang ditumpuk ala bangunan di Tarim sana. Wa akhadhathu sinatun, lalu ngantuk. Lah, faizan huwa. Nah, ini antara tidur ngantuk itu masa tidur kan, ya enggak. Jadi bisa juga ini ya setengah mimpi, setengah ya qadzoti, ya, kemungkinan seperti itu. Faiza huwa bi salasati akmarin. Ada 3
rembulan yang lewat. Nah, ini 3 rembulan, bukan orang yang berjubah gitu, enggak kan. Ceritanya itu kan 3 orang berjubah, yang paling awal, tengah, lalu yang paling akhir, lalu disenggol, dicekel, kamu kemana, kemana, kamu itu siapa? Nah, ceritanya kan seperti itu. Nanti kita sampaikan nih, yang videonya itu nih. Wujuhuhum kal akmar. Nah, wajah-wajah 3 orang tersebut itu seperti akmar, ya mungkin kunang-kunang kayak rembulan bercahaya gitulah nggih. Mutaqaddimuhum akbaruhum, yang paling depan itu yang paling besar, yang paling gede ya. Qala, lalu berkata ya, famarra alayya al-awwal wasani. Nah, qala ini berarti yang cerita itu adalah Abdul Muhibbin ya, berkata famarra alayya al-awwal wasani, yang pertama, yang kedua itu lewat. Lah, wa qabattu bi zailil akhir, yang terakhir ini saya pegang bajunya. Sebentar mau kemana? Wa qultu lahu man antum, aku berkata kepadanya, siapa kalian itu? Faqala li, dia berkata, yang saya pegang jubahnya ini ya, al-awwalu huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang depan tadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wasani, yang kedua itu yang paling depan kan Nabi, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Fakultulahu wa antahman, wa antahman. Nah, terus saya berkata kepada yang belakang, paling belakang, yang ketiga ini. Nah, terus kamu siapa? Fakola Anal Hasan bin Ali. Saya ini Hasan bin Ali. Kok nggak Husainnya saja ya? Saya kadang-kadang pikir itu harusnya ya wa anal Husain bin Ali, kan harusnya begitu. Apa hubungannya? Nah ini wah, Hasan bin Ali. La faqultu lahu turiduna ila aina? Kalian itu mau kemana? Gitu loh. Faqala, lalu Hasan bin Ali yang ketiga tadi itu menjawab, Jina nahduru mudarrisal walad Ali. Kami ini mau menghadiri pelajaran nahwunya anak wali Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Nabi Sintut Duror. Lah, berarti Kanjeng Nabi, sahabat Ali dan Imam Hasan ya itu belajar kepada Habibah Alawi. Ini namanya pelecehan. Pelecehan kelas tinggi ini. Oleh sebab itu perjuangan Wali Songo itu untuk memurnikan agama Islam, ajaran Islam, akidah, syariah, sufiyah supaya murni ke aslinya. Lah Oba Alawi ini sebaliknya. Mengocak-acak, mengocar-ngacir ajaran agama yang sebenarnya atas dasar sufiyah tasawuf katanya. Falamma qassaha alayya yaqultu min yaumin nabi sallallahu alaihi wasallam yahduru darsi fi nahwi ya muadun bi ambali. Jadi saya semangat terus karena dihadiri oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini loh anehnya itu kan di situ. Loh, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah tajwid hurufnya, masalah mantek gayanya, nahwu sorobnya itu lebih menguasai karena berdasarkan ayat kalimat dalam surat yang ada di kitabullah Al-Quran itu penuh dengan nuansa sastra yang paling tinggi. Sastra yang paling tinggi itu Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada gabungan antara nahwu, sorob, mantek, ma'ani, badi, ini tidak bisa dikalahkan oleh manusia manapun dan kapanpun. Tidak akan ada yang bisa. Lalu ini malah sebaliknya. Bisa juga kan Nabi ini kalah dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu tata bahasa Arab setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu loh. Nah ini namanya bisa juga pelecehan. Ya kalau kitab-kitab seperti ini dibaca oleh Syekh Ali Jum'ah misalkan, oleh anggota misalkan senat, dekanat, ataupun rektorat yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sana, atau Maroko sana, Aljazair sana, gimana? Nggak malu dah itu loh. Tidak ada nilai ilmiahnya itu loh. Nanti mungkin paling-paling ada bantahannya. Oh ini kan ilmunya wali. Kalian itu nggak kelasnya. Ilmunya wali itu apapun bisa terjadi. Tapi nggak segininya lah. Nah, inilah yang namanya kita harus waspada. Ya waspada. Fakta biru ya ulil absor. Jadi kita harus waspada, betul-betul waspada
para pembohong-pembohong yang mengatasnamakan agama. Kelihatannya beraga saleh, bertubuh berwajah yang bersinar saleh, tapi isinya harus kita waspadai. Jadi bahaya. Ini disampaikan kepada orang-orang awam yang ada di lingkup desa-desa, ya, di pulau-pulau, yang diterima mentah apa adanya. Kalau nggak ada ulama yang bangkit, ya seperti kita-kita gitu loh, dan dukungan panjenengan semua. Jadi ini dasarnya. Jadi tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Habib tersebut, ya, hanya ditambah-tambahi saja. Di fitnah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Padahal beliau adalah orang yang saya masih respect ya dengan beliau. Dalam kitab Idamul Qud fi Dzikri Buldan Hadramaut itu saya paling setuju. Isinya yang menerangkan tentang amal an faqad ayyanuh itu paling saya respect itu. Adapun sekarang orang-orang dari kalangan Ba'alawi itu sudah menentukan tempat makamnya Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir itu. Amal an faqad ayyanuhu imma bil qara'in wa imma bil kasfi. Gitu. Jadi jelas ya. Karena sebelumnya amal walam yu'raf al-an mau diukobri itu juga dicantumkan dalam Idamul Qud atas karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra. Walam yu'raf al-an mau diukobrihi ditambahi oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf amal ana. Al-ana itu sekarang. Tomorrow ya. Sekarang bahasa Inggrisnya sekarang. Jadi today today besok. Jadi sekarang mereka orang-orang sudah menentukan yang dibangun ya. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf itu kan wafatnya tahun 1375 Hijriah. Kalau Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu tahun 1350 Hijriah. Kalau pengarang kitab Syamsud Duror dan manaqib yang dikarang di Fuyudatul Bahril Mali ini 1333 Hijriah. Memang muasir sezaman, hidup semasa, tetapi tidak ada catatannya yang mengatakan bahwa yang bermimpi atau sinati bersandar di punggungnya di sebuah tiang itu adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga singkat ini padat manfaatnya. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Semoga sebentar ini lebih lama masalahnya. Kita mendapatkan petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa sehingga bisa memilah dan memilih di antara yang hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hanya berdasarkan keilmuan dan mana yang berdasarkan framingan gitu, atau endursan ya, di polesan ya. Demikian Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahhil, yassir lana kulla asir bihaqqi basyirin nadir. Demikian salam hormat dan ta'zim kami kepada Romo Kiai Haji Joko Syahmat yang telah menghadiahi kitab yang sangat hebat ini.